Selamat pagi Indonesia, semangat pagi Smart Listeners dan juga sahabat Sonora Networks di seluruh Indonesia Raya, di seluruh Nusantara. Apa kabar Anda? Pagi hari ini kembali kita mengawali awal pekan yang kalau di Jakarta pagi ini Jakarta diguyur hujan deras. Mudah-mudahan di tempat Anda meskipun hujan ya tetap lancar ya perjalanannya ya. Kalaupun agak sedikit-sedikit tersendat, itu tandanya sambil Anda menikmati perjalanan Anda bersama kami dalam Smart Motivation untuk edisi pagi ini di Senin tanggal 9 Februari 2015. Saya Alina Wahamel kembali untuk Anda. Dan tentu saja saya bersama dengan Eloy Zaluku, the one and only Centric Motivator, Sales Training Expert, and Performance Consultant dari Capstone Consulting. Good morning. Halo, apa kabar? Selamat pagi Mbak Alina. Good morning. Happy Monday semuanya. Happy Monday. Selamat pagi sahabat Smart Listeners dan sahabat Sonora di seluruh jaringan. Iya. Kita akan kembali menginspirasi Indonesia Raya hari ini. Oke, hari ini. Nggak kehujanan Pak Eloy? Hujan sih, tapi karena di dalam mobil nggak kena. Pakai payung juga ya, begitu turun ya. Oke, dan meskipun hujan ya tetap dinikmatin aja lah ya, enjoy ya, tetap semangat. Harus ya. dong. Harus. Iya. Apalagi kan motivasinya adalah memberikan nilai tambah. Gitu. Benar, kita memberikan nilai tambah supaya pendengar semua happy dan bisa mendapatkan hasil yang 10 kali lebih baik. 10 kali lebih baik. Ya. Dan Smart Listeners, kadang-kadang kalau misalnya kita berangkat pagi gitu ya, pagi-pagi udah bangun, siap-siap ke kerja, ke kantor tempat Anda beraktivitas gitu ya. Tentu saja ada alasan yang begitu kuat kenapa Anda mau melakukan sesuatu itu pagi-pagi gitu ya. Entah itu cari uang, entah itu untuk eksistensi gitu ya. Entah itu pengen narsis gitu ya, pengen ngetop, ya apapun lah. Betul. Alasan apapun motif Anda melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya kalau motivasinya benar, sukses itu pasti ya, Pak Elo ya? Harus dong, pasti. Harus dong. Justru itu yang kita mau tanyakan pada smart listeners dan pendengar semuanya untuk SMS kita dari semua alasan kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan, termasuk tadi itu bangun subuh-subuh, pergi bekerja ya, macet-macetan, hujan-hujanan, tekanan kerja, pulang larut malam seperti baterai soak, besok bangun lagi, pergi lagi sampai ujung, sampai ya mati kita semua ini. Kadang-kadang kita juga bertanya pada diri kita, apa sih yang kita cari dalam hidup? Apa ya? Apa sebakul nasi gitu ya? Apa sekontainer berlian? Bisa jadi. Nah, itu yang menjadi topik kita pagi ini ya. What motivates you? Apa yang memotivasi kita? Apa sih yang memotivasi kita? Oleh karena ternyata bisa jadi motivasinya salah. Dan kalau motivasinya salah, konsekuensinya bisa fatal. Nah, itu dia. Motivasi yang benar salah itu bagaimana ya? Kita akan bahas pagi. Kita akan bahas ya, Pak Eloy. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang what motivates you, apa yang memotivasi kita semua gitu ya. Karena kalau motivasinya benar, kesuksesannya juga pasti besar gitu ya. Kita akan dengarkan komentar dan juga tanggapan dari beberapa Smart Listeners dan juga sahabat Sonora yang telah kami tanyakan dari tim Smart FM tentang apa sih yang memotivasi mereka dalam bekerja dan apa yang motivasi mereka ketika akan memutuskan naik ke tahap berikutnya, yakni dari lajang menuju menikah gitu ya. Nah, kita akan dengarkan insert berikut. Mudah-mudahan ini mungkin memberikan gambaran tentang diri Anda ketika Anda bekerja. Mungkin ini salah satu motivasinya. Atau menjadikan galau juga bisa. Karena nggak merit-merit gitu ya. Oke, kita akan dengarkan berikut ini. Ya, nama saya Maulana Ibrahim. Motivasi saya untuk kerja seperti ini ya untuk menafkahi keluarga, agar kehidupan lebih baik, ya agar cukup makan, cukup biaya sekolah gitu. Kita kan hubungannya udah lama, udah 3 tahunan. Terus juga aku nggak mau lah yang namanya usia pacaran itu kan lama tapi nggak ada ujungnya gitu loh. Aku pengen yang pasti-pasti aja. Jadi aku coba bilang sama dia dan memang ternyata dia juga ada niatan untuk menikahi aku seperti itu. Dan kondisi lainnya itu karena kan orang tua aku juga lagi sakit, mamah gitu kan. Jadi kalau bisa sih dipercepat, karena juga kan kalau menurut agama juga kan nggak boleh ya pacaran lama-lama, nanggung dosa, Bo. Terus ya persiapan pernikahannya juga karena kita udah nabung. Emang dari awal pacaran udah komit kalau hubungan kita kalau memang nggak akan serius, nggak usah dilanjutin gitu.
Oke, itu dia yang memotivasi smart listeners dan juga sahabat Sonora yang sudah kami rekam sebelumnya tentang apa yang memotivasi mereka bekerja dan juga menikah. Nah, tanggapan singkat Pak Eloy dari apa yang sudah dikomentari tadi tentang apa yang memotivasi mereka. Bagus. Ya. Real ya. Iya, bagus dong. Ini kan umumnya kita pasti berpikir jawaban-jawaban yang seperti ini ya. Tetapi apakah ini jawaban yang terus kita pertahankan? Kita akan memberikan beberapa alternatif berpikir pagi ini. Itu dia. Memberikan alternatif berpikir. Silakan dipilih ya. Dipilih. Benar, hidup kan pilihan ya. Tapi kita mau memberikan alternatif gini loh. Smart listeners, sahabat Sonora di seluruh jaringan. Apa yang kita lakukan setiap pagi Senin ini, meletakkan dasar-dasar berpikir. Dan harapan saya memang bukan dasar berpikir yang Anda sudah tahu sebelumnya. Karena kalau kami menyampaikan apa yang Anda sudah tahu, kita tidak memberikan value. Nggak ada nilai tambah. Nggak ada nilai tambahnya ya. Jadi ini yang saya pelajarin, yang saya pikirkan dari berbagai sumber. Belum tentu juga saya sudah mampu menjalankannya 100%. Tidak ada yang sempurna kan begitu. Tetapi saya yakin sekali referensi dan pemahaman kita tentang hidup, termasuk motivasi bekerja dan motivasi kita menikah, membangun keluarga, bahkan punya anak dan seterusnya itu ternyata menentukan hasil. Dan hasilnya itu kita nanti akan melihat itu bisa jauh lebih baik dengan motivasi dan alasan yang benar gitu ya. Hujan-hujan, macet-macet, suruh mikir pula motifnya apa. Ya udah deh, biar kita santai sambil enjoy juga. Kita dengerin lagu pembuka berikut yuk dari Maroon 5 untuk Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora sambil Anda terus bergabung bersama kami. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, Smart Motivation masih terus bersama Anda, smart listeners dan juga sahabat Sonora. Saya mau sapa dulu teman-teman yang mendengarkan kita pagi ini ya, baik lewat Smart FM Networks maupun Sonora Networks. Kita sapa mereka-mereka yang mendengarkan melalui Smart FM Network ada di Jakarta, kemudian Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Surabaya, Medan, Palembang, dan juga sahabat Sonora Networks yang mendengarkan kami melalui Pontianak, kemudian Semarang, Purwokerto, Bandung, Lampung, Bangka, dan juga Anda, smart listeners dan juga sahabat Sonora yang mendengarkan kami melalui Bali FM, Radio Kalimai Baskara di Malang, Ria FM di Solo, Eltira FM di Yogyakarta, DB FM di Cirebon, Serambi FM di Aceh, dan Pro News FM di Padang. Bahasan kita pagi ini bersama Pak Eloy adalah What Motivates You? Apa sih yang memotivasi Anda dalam apapun gitu ya Pak Eloy ya? Dalam bekerja, dalam memutuskan sesuatu, dalam mungkin beribadah juga bisa. Ada alasannya kan masing-masing orang. Nah, ya biar dilihat alim gitu kan, bisa juga begitu. Bisa banget. Bisa banget. Jadi apa sih motivasi Anda? Sambil kita juga mendengarkan tanggapan dari smart listeners dan sahabat Sonora ya Pak Eloy ya. Ya, dan mereka bisa menyampaikannya lewat SMS ya. Betul. Apa sih yang menjadi motivasi utama Anda pergi bekerja hari ini? Atau bagi, karena ini udah mau Valentine ya, 14 Februari, yang mau nembak si dia atau mau menikah, apa saja lah. Tapi kita lagi berbicara motivasi utamanya apa sih? Why do you do what you do? Kenapa sih gitu ya? Anda melakukan itu gitu ya. Dan semuanya kan bisa karena yang tadi itu menafkahi keluarga yang bekerja. Bisa jadi menikah karena social pressure-nya. Mama lagi sakit, boleh aja. Butuh kepastian. Bahkan bisa melanggar hukum agama kalau pacaran kelamaan katanya. Kelamaan dosa. Iya dong. Atau apa saja. Tapi ayo kita mau bagi buku. Iya. Ada satu buku Eloy, terus ada satu CD, paket 6 CD di dalamnya. Dan teman-teman ada juga buku Sales Warrior, Using Rave Sales Principles. Itu sedang dalam proses di Gramedia. Yang banyak teman-teman sales Mbak Alina yang mengikuti 2 tahun saya talk show di Sonora dan rindu sekali mendengar banyak mengenai sales. Dan karena di sini kan
penjurusannya udah jelas. Kita setiap hari Senin berbicara mengenai smart motivation, tidak terlalu banyak sales. Bagi teman-teman yang rindu dengan itu, bisa juga dengarkan di www.eloizaluhu.com semua rekaman 2 tahun yang lalu di Sonora tentang sales mastery, CEO, director update, dan termasuk rekaman kita sampai minggu lalu di Smart Motivation semuanya ada di archive-nya ya. Ada di eloizaluhu.com. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengikuti, jangan khawatir, selalu ada di sana, download dan dengarkan saja. Oke, jadi Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Kirimkan apa yang memotivasi Anda sampai dengan hari ini Anda melakukan sesuatu, ya kan? What motivates you? Karena motivasinya benar, suksesnya besar. Anda bisa SMS di 0812 11 12 959 atau langsung nanti telepon di 021 398 33888. Nah, bicara soal motivasi ya Pak Eloy ya. Sambil kita menunggu tanggapan dan juga komentar dari Smart Listeners dan juga sahabat Sonora. Alasan ini kan bisa macam-macam. Kenapa sih alasan bagi satu orang dengan orang lain itu beda-beda? Apakah latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, tujuan hidup yang kemudian membedakan kenapa saya bekerja dan juga kenapa orang lain bekerja? Silakan Pak Eloy. Nanti kita akan melihat 2 teori ya. Abraham Maslow berbicara mengenai hierarki dari motivasi. Hierarki motivasi. Teman-teman sahabat Sonora, Smart Listeners sudah pernah mendengar itu. Kita juga belajar tentang adanya extrinsic motivation dan intrinsic motivation. Extrinsic itu adalah motivasi dari luar. Contoh, kita bekerja supaya kita mendapatkan penghargaan dari orang lain. Intrinsik itu adalah motivasi dari dalam. Kita bekerja karena kita mau mengembangkan diri sendiri. Kita mau membantu orang lain. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam itu, saya mesti berbicara dari awal karena ini kan kita berseri, Mbak Alina, supaya pendengar itu mengikuti dan akhirnya sampai pada satu kesimpulan pada akhirnya. Yang kesimpulan itu mungkin 10 tahun lagi baru ada. Lama amat. karena kita mau ngulitin satu persatu ini ceritanya ya. Nah, teman-teman, kita bicara minggu lalu itu mengenai know yourself. Mengenali diri kita. Mengenali diri kita. Dan itu hubungannya dengan success triangle principles. Dan success triangle principles bagian dari theocentric motivation. Itulah sebab dari 5 Januari New Hope New Beginning kita sudah bahas. 12 Januari kita bahas Redefine Success. Sukses itu tidak utamanya bukan mengenai rumah mewah dan mobil mewah. Itu penting tetapi bukan yang utama. Yang paling utamanya Mbak Lina masih ingat? Kesetiaan. Kesetiaan melakukan yang terbaik. Berapa terbaikkah? 10 kali lebih banyak dari manusia rata-rata. Bahwa kemudian Anda mendapatkan mobil dan rumah mewah dan ketenaran, itu adalah buah dari kesetiaan Anda. Hasilnya, tetapi hasil atau buah itu tidak boleh menjadi tujuan utama. Jadi setiap kali berbicara mengenai kesuksesan, kita menyebutnya setia. Gitu ya. Kemudian kita berbicara lakukan dengan sepenuh hati, tidak boleh setengah hati. Lalu kita berbicara mengenai the 10 Xers. Apa itu? Kita bekerja 10 untuk berhasil dalam bidang apapun, Mbak Alina, termasuk sebagai host, sebagai seorang businessman, sebagai seorang trainer. Dia harus bekerja dan berpikir 10 kali lebih baik dari manusia rata-rata. Lalu minggu lalu kita memulai Success Triangle Principles yang di dalamnya, Mbak Alina, itu ada 3. Success Triangle itu yang pertama bicara mengenai personal mastery. Apa itu? Bagaimana kita mengenal diri, mengelola diri, melakukan yang terbaik. Lalu di angle yang kedua nantinya itu interpersonal mastery. Apa itu? Di mana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ada people skills di dalamnya. Belajar assertive communication dan terakhir bicara mengenai sinergi. Nah, semua ini membawa kita pada puncak berbicara mengenai leadership mastery. Apa itu? Berbicara mengenai change. Nah, semua yang kita berlakukan ini nanti membawa kita pada leadership mastery itu. Yang sebetulnya saya akan memulainya dengan kalimat seperti ini. Every one of us was born to be a leader. Every one of us was born to be a leader. Semua orang lahir untuk menjadi pemimpin. Nah, nanti pertanyaannya adalah, kalau semua orang jadi pemimpin, siapa yang jadi pengikut? Nah, ini sendiri kita akan bongkar oleh karena banyak kesalahpahaman mengenai leadership. Saya mengatakan kalimat yang kedua, leadership is not about techniques or even strategy. It is all about personal discovery.
self-discovery. Jadi bicara kepemimpinan itu tidak bicara mengenai teknik, tidak bicara mengenai strategi. Kalau berbicara mengenai teknik, itu bicara di level yang kedua. Yang paling utama daripada kepemimpinan adalah menemukan diri sendiri. Ketika Anda menemukan diri sendiri, Anda akan menemukan your purpose of life, Anda akan menemukan the reason of existence, Anda akan menemukan tujuan kenapa Anda pernah lahir, Anda akan menemukan tujuan Anda diciptakan, dan ketika Anda hidup sesuai dengan tujuan penciptaan itu, Anda akan mengeluarkan sesuatu. Apa itu? Saya umpamakan seperti buah mangga. Nah, buah mangga itu di dalamnya ada biji mangga. Iya. Sebelum Mbak Alina makan daging mangga. Dulu. Kulitnya masa ya kan? kulit Dikupas dulu, lalu dagingnya dimakan. Iya. Lalu ketemu bijinya. Di dalam biji mangga ini ada sesuatu yang Mbak Alina tidak lihat, tetapi ada di dalamnya. Apa itu? Di dalam biji? Di dalam bijinya. Belum pernah dibuka sih. Keras soalnya. Di dalamnya ada pohon mangga. Oh, ada pohon mangga ya. Bener gak? Iya, betul. Iya dong. Karena pohon mangga kan datangnya dari biji dari ini. biji mangga ya. Tetapi bahkan di dalam biji ini, biji mangga ini bukan hanya ada pohon mangga loh. Ada apa? Ada apa daunnya? Ada daun dan ada buah mangganya. Benar ya? Benar. Nah, waktu biji ini menjadi pohon dan pohonnya mengeluarkan mangga, buah mangga yang manis, Mbak Alina kira-kira akan datang nggak pada pohon ini? Oh iya, langsung metik. Akan memetik buahnya. Iya, ambil keranjang. Jual habis nah, itu. Smart listeners, sahabat Sonora, bicara mengenai kepemimpinan, bicara mengenai ini, yang nanti saya akan ceritakan lebih lagi setelah kita komersial break berikut ini. Belum. Tapi kita mau nerima penelpon dulu yang udah menantikan kita dari tadi, Pak Eloy. What motivates you? Yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon ada, sebentar saya baca dulu namanya, Pak Erik yang ada di Manado. Halo, selamat pagi Pak Erik. Selamat pagi. Iya, jelas sekali dari Manado. Pagi-pagi sudah telepon kita ya. Apa yang memotivasi Pak Erik untuk menelpon, Pak? Silakan Pak Erik. Ya, karena topiknya menarik dari terima kasih Pak. Pagi ini. Ya. Kalau tujuan saya bekerja itu pertama-tama untuk aktualisasi diri bahwa saya mampu mencapai apa yang sudah kami targetkan bersama. Tapi itu semua terdorong dari motivasi saya adalah memenuhi apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan kepada saya. Kebetulan saya seorang Katolik, lalu di sana perintah Tuhan Yesus itu bilang, jadilah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Nah, tetapi saya tahu saya tidak akan jadi sempurna, tetapi proses saya untuk menjadi sempurna itulah yang mendorong saya untuk memaksimalkan semua potensi atau talenta yang sudah dititipkan oleh atau dipercayakan oleh Tuhan kepada saya. Jadi itu. Lalu sejalan dengan apa yang terakhir dikatakan oleh Pak Eloy tadi mengenai apakah nantinya ada sukses atau kenaikan gaji atau reward apapun juga, menurut saya ya itu hanya sebagai bonus lah. Yang tentunya akan disyukuri juga. Iya, baik. Terima kasih untuk komentar dan juga tanggapannya Pak Erik. Thank you Pak Erik, bagus. Ya, sama-sama. Iya, keren banget nih motivasinya nih. Ya udahan aja yuk, kan udah diwakili oleh Pak Erik. Ini memaksimalkan potensi yang dititipkan oleh Tuhan loh. Selesai sudah kan? Iya, puncak udah nyampe. Udah nyampe kan? Udahan yuk. Jadi Pak Erik, thank you Pak. Ya? Ini bagus sekali kita menghargainya. Dan aktualisasi diri itu juga disebutkan oleh Abraham Maslow yang menjadi puncak dari motivasi seseorang. Yang dimulai daripada Abraham Maslow mengatakan orang bekerja, bangun pagi-pagi menembus banjir Jakarta. Itu karena ada yang pertama kan bicara mengenai fisiologisnya ya, kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Bicara mengenai rasa aman, bicara perlu rasa memiliki kasih sayang, bertemu dengan teman-teman di kantor ya. Kemudian self esteem supaya dia bisa mendapatkan penghargaan. Penghargaan bisa dalam bentuk material, bisa dalam bentuk non materi ya. Tapi yang terakhir orang bekerja, udah punya banyak uang pun, sudah berumur 70 tahun pun, kenapa kok masih bekerja, ikut salah satu partai dan segala macam itu karena memang atau mungkin menjadi dosen karena itu tadi aktualisasi diri. Oke, terus masih pengen jadi presiden juga kan? Oke, nggak komen kalau untuk itu. Nanti kita break dulu ya. Sekarang beneran break. Soalnya kita mau muterin beberapa iklan atau komersial berikut. Nanti kita akan lanjutkan kembali Smart Motivation.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Motivation, what motivates you? Apa yang memotivasi Anda dalam melakukan sesuatu, baik itu pekerjaan maupun hal-hal lain dalam hidup Anda? Nah, tadi sudah ada Pak Erik yang berbicara tentang motivasinya bekerja adalah kemudian untuk mengaktualisasi dirinya, memenuhi apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan. Nah, Pak Eloy kan memberikan alternatif berpikir ya tentang motivasi semua orang dalam memutuskan sesuatu. Tapi sebelum pada penjelasan dari Pak Eloy, kita terima dulu tanggapan berikutnya. Silakan. Dari Smart Listeners ataupun sahabat Sonora yang sudah menelpon kita pagi ini di 021 398 33888. Anda juga bisa berkomentar dengan mengirimkan SMS di 0812 11 12 959. Sekarang kita ke Pak Apollo yang ada di Jakarta. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi, Pak Apollo. Ya, terputus ya, bisa dicoba lagi di 021 398 33888. Oke, kalau bicara soal aktualisasi diri sebagai motif gitu ya, itu kan kayaknya levelnya udah tinggi banget gitu loh Pak Eloy. Ya. Kayaknya motivasi orang yang paling utama kayak tadi kerja kan, cari uang buat keluarga biar keluarga bahagia. Ya. Nah, sebenarnya level-level motivasi seseorang itu dari yang paling bawah sampai yang paling atas itu gimana sih Pak Eloy yang benernya gitu? Ya tadi aktualisasi diri ya Abraham Maslow sudah menjelaskannya ya. Sekarang kita masuk di ekstrinsik dan intrinsiknya. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang dari luar ya. Itu bicara misalnya orang bekerja karena ya gaji dan uang. Ya boleh-boleh saja. Masa kita kerja gratis terus. Anak-anak kan masih sekolah ya, masih bayar kontrakan, beli susu ya. Ada juga orang bekerja dan sikut sana sikut sini untuk mendapatkan kekuasaan, power, pangkat dan jabatan, menjadi tenar, status sosial gitu ya, dan termasuk untuk mempengaruhi, mengontrol orang lain. Ada. Itu termasuk motivasi untuk aja pasti. Biar, motivasi jadi preman biar mempengaruhi orang lain. Ya preman kan dia memulai dari level yang paling bawah tuh. Dia bekerja, dia melakukan segalanya dengan lebih baik supaya pada akhirnya dia menjadi pemimpin, supaya dia bisa mengontrol anak buahnya. Itu ekstrinsik. Bolehkah? Ya boleh aja. Tetapi kita mau melihat ada intrinsic motivation. Itu adalah dari dalam sifatnya. Nah, biasanya itu berbicara mengenai pertumbuhan diri sendiri, pengembangan bakat, talenta, potensi yang sudah dititipkan seperti yang Pak Erik tadi sampaikan itu. Membantu pertumbuhan orang lain, menolong orang lain supaya lebih maju. Itu yang kita lakukan setiap hari Senin pagi ya. Amin. Menemukan makna dari semua kejadian juga penting. Jadi dia mengalami kesulitan pun justru dia suka karena dia mau melihat apa makna dari semuanya ini. Dia membangun dunia lebih baik, perusahaannya menjadi lebih baik, divisinya menjadi lebih baik, keluarganya menjadi lebih baik. Dan ujungnya semua tadi hubungannya dengan yang Pak Erik sampaikan. Panggilan tugas seperti yang kita bicarakan minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya. Itu berbicara mengenai calling, berbicara mengenai serving your purpose. Ini berhubungan dengan yang tadi saya sampaikan itu loh, bahwa biji mangga di dalamnya ada pohon. Saya belajar ini sebetulnya dari Miles Monroe. Ini di dalamnya ada buah. Dan ketika Anda itu mengeluarkan buah, itu Anda akan mendapatkan banyak orang yang datang untuk menikmati buahnya. Di saat itu Anda menjadi seorang leader. Dan ini perlu diingat smart listeners, oleh karena Anda lahir untuk mengeluarkan buah itu untuk kebaikan dunia. Dan kalau Anda tidak mengeluarkan buah itu, dunia akan sangat kehilangan. Kenapa? Karena hanya Anda yang bisa mengeluarkan buah yang manis itu. You are so unique, sangat unik sekali, sangat spesial. Masalahnya Mbak Lina, itu banyak orang-orang yang khususnya di negara-negara yang pernah dijajah. Dan dari keluarga-keluarga yang mana orang tua tidak memberikan bimbingan yang tepat, dari sekolah-sekolah yang sistem pendidikannya salah, dari bahkan ceramah-ceramah juga yang salah, yang seringkali membuat kita itu merasa kita second class. Inferior ya. Kita menjadi inferior, kita menjadi manusia yang tidak pernah mampu membayangkan, apalagi berjuang menjadi seorang pemimpin itu. Kita enggak.
kemiskinan dan kekurangan itu seringkali membuat seseorang melihat dirinya itu tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau ada sesuatu yang bermakna dari pembicaraan kita setiap hari Senin pagi, kerinduan saya minimal semua orang melihat dirinya special. Bahwa Anda itu punya kemungkinan untuk mengeluarkan buah yang dan dunia harus mendapatkannya. Ih, keren banget. Dan hari ini dan setiap hari Senin saya dan Mbak Alina itu mengeluarkan buah kita. Dan kalau ada yang mendengar itu karena mereka sedang menikmatinya. So I'm doing my part, ladies and gentlemen. Saya sedang mengeluarkan buahnya. You are enjoying it now. Nah, sekarang adalah bagian saya di mana saya menuntut mana buah Anda karena saya mau menikmatinya. Dan Anda tidak boleh meninggalkan dunia ini membawa buah itu sampai ke kuburan. Anda harus mengeluarkannya hari ini. Saya minta hari ini keluarkan buahnya karena Anda semiskin-miskinnya Anda dititipkan buah untuk kebaikan dunia. And I'm asking you now, ladies and gentlemen, keluarkan buah itu hari ini. Ya. Untuk mengerjakan bagian yang masing-masing ya. Kok saya jadi semangat gini? Lah harus. Luar Namanya biasa. Kan, theocentric motivator harus semangat. Jadi ya? Anda tuh nggak boleh pergi ke tempat kerja. Itu cuman meminta gaji bulanan. Ini beda antara leaders dengan followers biasa. Dan orang yang tidak melihat dirinya sebagai leaders. Gini loh. Oke. Ada apa? Ada apa? Tahan dulu Pak Eloy, tarik nafas dulu. Oke, siap. Kita terima penelpon dulu ya. Ada Pak Wahyu yang ada di Tangerang. Selamat pagi Pak Wahyu. Pagi. Saya nggak napas tadi dengerin Pak Eloy. Selamat pagi Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu. Ya, selamat pagi Pak Eloy. Iya, silakan. Jadi dari keterangan yang berapi-api tadi. Iya. Ini saya tahu apa tuh Pak? Iya, saya silakan. termasuk yang lumayan katam nih dulu tiap Selasa pagi dengerin di radio tetangga. Iya. Itu sahabat kita Pak Sonora. Sebut aja Pak, nggak apa-apa. Saya lumayan tahu kalau mungkin anggapan saya selama ini salah, yang saya masih orientasi ke materi. Tapi mungkin saya nggak punya kekuatan untuk merubah pikiran saya. Padahal saya tahu sebenarnya saya salah. Nah, mungkin minta jurus rahasia dari Pak Eloy untuk merubah diri saya. Jurus rahasia untuk merubah yang sebenarnya saya sudah tahu bahwa saya itu salah, tapi saya kayak nggak berdaya. Saya selama ini masih orientasi ke materi. Baik, oke. Terima kasih Pak Wahyu, Pak kami Wahyu. sudah menangkap poin Anda. Ya, silakan Pak Eloy. Pak Wahyu dan Smart Listeners, sahabat Sonora di seluruh tanah air, saya mau meluruskan dulu bahwa apa yang kita sampaikan tidak berarti materi tidak penting dulu ya Mbak Lina. Ini penting, ini kita mesti luruskan dulu. Materi penting Pak. Anak-anak mesti sekolah. Dan ada orang-orang yang Tuhan titipkan materi yang banyak sekali. Kalau perlu ada di antara Anda menjadi orang terkaya di Indonesia dan orang terkaya di dunia. Kalau memang Tuhan mengizinkannya. Jadi artinya begini. Tetapi itu nomor 2. Yang nomor pertama itu selalu ya kesetiaan tadi itu loh. Dan itu yang tadi berapi-api itu karena saya merasa saya lahir untuk ini. Untuk membangkitkan awareness di dalam diri setiap orang. Kesadaran bahwa you are special, man. Come on. Kenapa dulu saya pernah jatuh dalam dunia narkoba? Karena saya tidak pernah mengerti bahwa ternyata saya lahir di gubuk di Pulau Nias itu karena satu tujuan, dan tujuannya termasuk hari ini. Dan banyak orang yang pergi bekerja membley. Banyak orang yang juga sekolah itu hancur-hancuran. Karena mereka tidak ngerti bahwa ternyata Anda itu bukan hanya satu dari 240 juta manusia Indonesia. You are serving a special purpose, ladies and gentlemen. Nah, berbicara mengenai yang tadi, materi. Jadi itu yang saya luruskan dulu. Pak, saya juga menginginkan materi. Salah satunya untuk menyalurkan 1.000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Tetapi Bapak mengatakan saya tahu saya salah. Nah, mungkin maksudnya Bapak adalah itu menjadi tujuan utama saya. Oke, kalau berbicara mengenai definisi sukses itu kurang tepat, Pak. Tapi begini loh. Bicara mengenai extrinsic motivation dan intrinsic motivation, kalau Bill George mengatakan harus balance. Karena memang kita bekerja untuk panggilan tugas tetapi harus ada uangnya. Saya justru ekstrim. Lalu tujuannya apa? Justru saya mengatakan begini, nggak usah bicara mengenai balance. Bicara saja mengenai intrinsiknya. Karena waktu Anda bekerja itu sesuai dengan panggilan tugas Anda. Don't
worry. Karena yang ekstrinsik itu 100% akan mengikutinya. Entah itu dalam uang, entah itu bicara mengenai ketenaran. Pak, saya bicara dari pengalaman sendiri saja deh, Pak. 2004 itu saya keluar, 2003 saya keluar dari pekerjaan saya di Frontier Consulting Group. Oke, lalu saya memulai karir sebagai seorang pembicara seperti ini. Oh, itu galau, Pak. Di usia 27 tahun, motivator mana yang kemana-mana naik bus? Sampai saya akhirnya ke Ciputra bertemu dengan Pak Antonius Tanan. Pak, saya mau kerja saja di Ciputra. Saya ikut tes, Pak, di Cikini. Waktu saya tes, Pak, tangan saya gemeteran. Kenapa? Karena jauh di dalam batin saya tahu sekali saya lahir bukan untuk ini. Saya ada panggilan lain. Masa saya lahir di Gubuk, sampai di Jakarta, jatuh dalam dunia narkoba, keluar tanpa rehab, masa nggak ada maknanya? Akhirnya saya cari pekerjaan. Dari pintu ke pintu tidak ada satupun yang memberikan saya kesempatan untuk training. Saya ke Amdi, Pak, ketemu dengan Pak Yakub Liman, Astra Development Management Institute. Saya bilang, Pak Yakub, saya mau kerja di Astra. Saya ke Astra, Pak, ikut yang namanya tes, Pak. Saya ingat sekali interviewnya, tesnya lulus, Pak. Ketemu dengan seorang interviewer, seorang ibu. Ibunya bertanya begini, jadi mau kerja di Astra? Betul, Bu. Kenapa kamu mau kerja di Astra? Bu, sebetulnya saya mau menjadi seorang trainer, theocentric motivator. Tapi saya sudah keliling selama 1 tahun, tidak ada satupun, Bu, yang mau menerima saya walaupun saya berikan training gratis. And I need money, saya butuh duit, Bu. Jadi gimana? Maksudnya kamu mau kerja di Astra? Betul, Bu, saya mau kerja 5 tahun, setelah itu saya akan keluar menjadi pembicara. Oh, jadi kamu mau kerja lalu keluar menjadi pembicara? Betul. 2 minggu kemudian saya dapat surat dari Astra, saya tidak diterima. Lalu apa yang Pak Eloy lakukan? Nah, dari itulah saya akhirnya dalam perjalanan pulang suatu hari itu saya mengambil satu keputusan di dalam Kopaja. Itu yang setelah saya tes di Cikini bersama yang untuk Ciputra itu. Saya naik Kopaja P20, saya ingat sekali. Diingat banget ya. Ingat sekali. Di dalam Kopaja P20 itu dari Senen itu sampai ke tempat saya numpang di rumah saudara di Kemang Bangka itu. Saya mengambil keputusan. Saya terlahir untuk menjadi seorang trainer, untuk membangkitkan semangat di dalam hidup orang-orang, bahwa mereka hidup ada tujuannya, dan mari kita fulfill tujuan itu. Dan saya akan menggenapi panggilan ini. Makan Indomie setiap hari pun akan kujalani, akan kulakoni, dan tidak akan pernah berubah. Dari saat itu, Mbak, hidup saya berubah. Oke. Nah, sekarang bahwa teman-teman bisa mendengarkan saya di Sonora, ini harusnya bayar. Kenapa kok saya bisa muncul? Kenapa buku perjalanan hidup saya bisa ditulis oleh Mbak Albertine Endah? Yang harusnya itu bisa ratusan juta, bisa miliaran. Kenapa Pak Wandi S. Brata dari GPU perkenalkan saya dengan Pak Yohanes, direktur dari Sonora dan Smart FM ini? Kenapa Pak Yohanes mempercayakan saya? Pak, ada ribuan pembicara lain mau hadir di posisi saya pagi ini. Dan saya hadir di sini free, saya tidak membayarnya. Why? Karena Pak ini bicara mengenai stay setia saja pada panggilannya. Dan bicara mengenai kesempatan, apakah bicara mengenai uang, bicara mengenai jabatan, ketenaran. Don't worry, itu akan ngikut. Tentu di dalam melakukannya bukan hanya sekedar setia-setia. Saya sudah mengatakan 10 kali lebih baik. Strateginya, kiatnya masih ada. Tetapi dimulai daripada know your purpose, ladies and gentlemen. Tahu tujuan hidupnya apa. Nah, bisa tahu tujuan hidupnya kayak Pak Eloy gitu kan. Gimana caranya Pak Eloy? Saya sambil gemeteran ngomongnya. Saya. Tujuan hidup saya apa ya? Deg. Kita terima penelpon ya sebelum kita break. Ada Pak Apollo yang ada di Jakarta yang sudah tersambung bersama kita. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Iya, berhubung kita mau break, singkat ya Pak, langsung ke poin yang ingin ditanyakan ke Pak Eloy, silakan. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Pak Apollo. Sama Alvin ini Pak. Oh, luar biasa. Oh, Pak. Alvin, ya, silakan. Ini Pak Eloy ini. Iya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Eloy. Iya, langsung ke pertanyaannya Pak. Saya dalam bekerja, kalau kita sadar bahwa bekerja itu adalah panggilan, saya berpendapat bahwa motivasi saya yang bekerja adalah melayani Tuhan. Yeah. Dan melalui pekerjaan itu saya bisa melayani manusia. Baik. Kalau memang itu diawali oleh pelayanan, tentu tidak ada pamrih. Ya. Dan selalu membuat yang terbaik. Tentu kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Ya. Ya, jadi saya sangat terharu dengan perjalanan kehidupan Pak Eloy. Saya setuju sekali bahwa sukses adalah kesetiaan. Ya. Di naik Metro Mini dan macam Kopaja, karena sekian tidak pernah pamrih, tidak pernah patah semangat terus. Itulah yang mengatakan Pak Eloy menjadi orang yang besar
sebagai trik motivasi. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Apollo. Kami tahu niat Anda benar-benar luar biasa untuk bisa menghubungi kami karena sampai sinyalnya terputus-putus pun tetap loh setia berarti beliau. Setia memang ya. Oke Pak Eloy, tanggapan serta komentar serta penjelasan lanjutan kita jeda dulu, kita akan dengarkan dulu beberapa informasi komersial berikut. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. What motivates you? Terima kasih untuk respon tanggapan Anda yang sudah Anda kirimkan lewat SMS Smart Listeners maupun sahabat Sonora di 0812 11 12 959. Banyak banget nih Pak Eloy yang komentar tentang apa yang motivasi mereka dalam bekerja atau apapun gitu ya. Termasuk menikah juga. Termasuk menikah juga. Yang buat para jomblo ya, pengen nikah nih ya, cepet. Apa motivasinya itu tergantung jawaban Anda. Saya bacakan beberapa ya Pak Eloy ya. Yes. Nanti silakan dikomentari sekaligus penjelasan dan juga tanggapan untuk penelpon-penelpon juga yang tadi bergabung bersama kita. Saya bacakan dari SMS, ada Pak Indra yang ada di Jakarta. Pagi Pak Eloy, saya melakukan semua demi keluarga saya tercinta. Nah, bagaimana sih caranya Pak Eloy agar saya tidak tersesat dalam motivasi hidup? Kemudian ada juga yang mengatakan, saya bekerja hari ini karena ingin jadi orang yang bermanfaat. Dan seseorang yang harus bekerja kalau mau makan itu bisa stres gitu ya. Kemudian ada Pak Baim yang ada di Padang. Motivasi utama dalam hidup ingin berbakti untuk orang tua dan bahagia dalam keadaan apapun. Salam kenal Pak Eloy. Salam kenal juga Salam ya. kenal, Bapak. Kemudian ada Ajeng di Solo, Pak Eloy. Sebenarnya secara keseluruhan motivasi yang terbaik itu yang seperti apa sih menurut Pak Eloy? Tak hanya diri sendiri ataupun orang lain, karena setiap orang kan pasti punya beda-beda motivasinya. Lalu yang terbaik itu seperti apa? Kemudian Pak Eloy, bagi saya motivasi kerja adalah ibadah. Karena sebagai kepala keluarga wajib untuk menghidupi anak istri. Yes. Ini dari Pak Kurnianto. Kemudian Pak Ahmad di Makassar, tujuan bekerja adalah agar pikiran tetap hidup. Dengan bekerja kita punya tujuan. Dengan adanya tujuan maka pikiran kita menjadi hidup. Nah, beberapa komentar itu silakan tanggapannya dulu Pak Eloy. Mbak Alina, ada 24 jam dalam sehari. Ya. Kita bekerja umumnya 8 jam. Ya. 8 jam lagi kita tidur. Ini secara rata-rata saja. 8 jam berikutnya ya macam-macam. Kita gosok gigi, kita ke toilet dan berbagai macam yang lain. Jadi bekerja itu 8 jam. Untuk kita bisa mengerti untuk apa 8 jam ini, kita mesti memulai dulu dari 24 jamnya gitu loh. Oke, secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Semua punya bekal yang sama, modalnya sama, 24 jam. 24 jam. Baik. Nah, ini yang kita dari minggu lalu berbicara mengenai purpose of life-nya mesti ditemukan. Tujuan hidupnya mesti ditemukan. Nah, kalau bicara mengenai purpose of life, itu kita mesti berbicara mengenai 2. Apa itu? Ada common purpose, ada special atau specific purpose. Tujuan secara umum. Jadi ada tujuan secara khusus. umum, ada calling secara umum, ada tujuan secara khusus. Oke. Nah, kalau berbicara mengenai calling secara umum, ini saya berbicara mengenai 3. Ya. Yang pertama adalah to know God. Untuk mengenali Tuhan? Ya. Oke. Yang kedua to worship God. Oke, melayani Tuhan? Ya. Oke. Dan yang terakhir adalah to enjoy God. Untuk menikmati Tuhan. Saya jadi tukang terjemahin. Jadi penjelasannya gimana? Lanjut. Teman-teman, ini yang saya sampaikan ini ya, bagi kebanyakan kita pasti ada sesuatu yang mungkin baru. Tetapi gini loh, kita ini sudah terlalu lama itu mendapatkan pemahaman-pemahaman yang setengah benar ini loh. Oke. Jadi harapan saya itu mari kita bongkar satu persatu. Bicara mengenai ini namanya original purpose. Jadi waktu handphone ini dibikin di pabrik, didesain oleh desainernya. Ini supaya saya bisa telepon, bener gak? Benar. Saya bisa kirimkan SMS, WhatsApp dan sebagainya. Itu basic purpose-nya ya. Itu basic purpose-nya, original purpose. Tujuan dasarnya. Tetapi kan handphone yang ada di tangan saya, Mbak Alina, saya bisa gunakan juga untuk nimpuk orang. Iya, keren banget. Bener gak? Ya? Now, hidup kita original purpose-nya tadi itu yang tiga itu. To know, to worship, and to enjoy. Bahwa kemudian ternyata kita menggunakannya jangankan to enjoy dah, jangankan to worship, untuk to know aja ogah gitu loh. Nah, nanti kenapa ini bisa terjadi? Ini panjang sekali. Saya yakin tidak mungkin beres dalam pertemuan ini. Karena original purpose itu ternyata sempat retak, hancur, dan akhirnya tidak ada satu manusia pun yang pada akhirnya itu mau melakukan ketiga hal tadi.
Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena ini kalau diurut sampai ke awal-awalnya, kita berbicara mengenai masalah dasar sebetulnya. Dan ini loh yang selama ini saya motivasi, NLP, hipnosis segala macam selama itu berkutat dengan fenomena. Fenomena itu apa sih? Tidak disiplin orang masuk kerja, bagaimana caranya? Kecanduan narkoba, bagaimana caranya? Perselingkuhan, korupsi, bagaimana caranya? Bro, ini fenomena. Semua itu bisa terjadi karena ada masalah dasarnya. Dan masalah dasarnya adalah kita sudah lari dari original purpose. Kenapa kok kita bisa lahir dari original purpose? Itu justru semakin mendalam kita ngomongnya. Nah, nanti kalau kita udah menemukan itu, kita baru narik. Oke, kalau itu sudah bisa dibereskan, sekarang saya baru mulai bertanya, my special calling itu apa? My special purpose itu apa? Setelah saya hidup untuk to know my creator, to worship my creator, and to enjoy my creator, then now, bagaimana cara saya untuk melakukan semuanya? Maka ada yang menjadi seorang guru. Kalau Anda menjadi guru, jadi guru terbaik. Menjadi dokter, dokter terbaik. Motivator, motivator terbaik. Nah, itu perlu penjelasan satu persatu. Wow, ini closing yang keren banget Pak Eloy ya. Ini udah closing tuh. Paling enggak kita ada sesuatu yang kita bawa sebagai bekal gitu ya dari mendengarkan Smart Motivation pagi ini bersama Pak Eloy ya. Oke Pak Eloy, sebagai penutup apa yang ingin Pak Eloy sampaikan untuk Smart Listeners dan juga sahabat Sonora? Singkat, sahabat Sonora tentu dan Smart Listeners kita lanjutkan lagi minggu depan. Tapi tolong bawa pulang kalimat ini. You were born to be a leader. Every one of you, every one of us lahir menjadi seorang pemimpin. Dan pemimpin tidak bicara mengenai teknik. Itu nomor 2. Yang paling penting adalah Anda menemukan diri Anda. Apa sih yang Anda temukan? Purpose-nya, calling-nya. Lalu Anda sebagai biji mangga tadi mengeluarkan pohon, mengeluarkan buah. Dan ketika buahnya datang, pasti banyak orang akan mendekati Anda. Dan ketika Anda melakukannya, man, come on, uang, jabatan mengejarmu. Engkau tidak perlu lagi bangun pagi untuk mengejar uang dan jabatan. Uang dan jabatan mengejarmu. Jadi fokus saja, keluarkan buah termanismu. Aku mengeluarkan buah termanisku. Dan kita akan melihat dunia perusahaan yang jauh lebih baik. Bahkan 10 kali lebih baik. Wih, mantap. Pak Eloy, yes, pekerjaannya bisa apa aja. Tapi intinya tadi ya, know your creator, kemudian worship the creator, dan juga enjoy. Enjoy, yes. Enjoy the journey and find yourself. Perjalanan menemukan diri sendiri itu perjalanan yang sangat menyenangkan ya Pak Eloy ya. Oke, kita harus akhiri Smart Motivation pagi ini, tapi jangan lewatkan setiap Senin pagi untuk membuat hidup Anda, hari-hari Anda selalu penuh dengan semangat bersama kami. Dan akhirnya kita akan umumkan yang mendapatkan buku dari Pak Eloy dan juga satu buah CD audio. Yang beruntung pagi ini adalah Pak Erik di Manado dan juga Pak Ahmad di Makassar. Nanti kami akan menghubungi untuk pengiriman hadiahnya dan kami kirimkan langsung ke alamat Anda. Kami akhiri Smart Motivation pagi ini, semoga bermanfaat untuk Anda Smart Listeners. Akhirnya saya Alina Mahamel. Saya Eloy Zaluku. Keep the smile, be the 10Xers. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa.